Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riwa. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor episode ke-6 yang berjudul Teman Sebangku, yang tentunya bikin bulu kuduk merinding. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel ini agar teman-teman mendapat notifikasi saat kami update video menarik lainnya. Oke, tanpa banyak basa-basi, begini kelanjutan ceritanya. Sosok itu hanya menundukkan kepalanya. Perlahan tangannya menjuntang ke arah Rama dan memegang boneka sambil mengayunkannya. Entah apa maksud sosok tersebut, Rama tidak tahu. Mungkin dia tidak suka dengan boneka buatan Rama, atau entah itu cara mereka berterima kasih. Rama tidak berani menatap mukanya, hanya melihat badannya saja. Karena saat itu Rama tidak bisa bergerak, seperti kaku di sekujur tubuh. Jikapun Rama bisa bergerak, mungkin Rama bakalan lari dari sana dan langsung pulang ke rumah. Suara tawa dari sosok itu seperti menggema di telinga. Entah dia suka atau tidak dengan boneka itu. Rama hanya takut melihat mukanya yang begitu menyeramkan. Rama takut jika melihat matanya yang agak memerah. Kalau di film-film, warna mata hantu hitam semua, ada juga yang putih. Tapi itu hanya film, tidak dengan realita nyata yang Rama lihat. Jam pelajaran pun dimulai. Rama hanya bisa menundukkan kepala. Semua murid mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Pergi, 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 ucap Rama dengan nada rendah. Sosok itu tetap saja masih berada di hadapan Rama dan tidak menghilang ataupun bergeser sedikit pun. Lalu Rama lempar dengan buku yang ada di meja. Namun sia-sia, karena buku yang Rama lempar menembus badannya dan mengenai kepala teman Rama. Teman Rama pun menangis. Aduh, masalah lagi deh, ucap Rama dalam hati. Kemudian Rama dibawa ke ruang guru dan dipertanyakan sebab akibatnya. Lalu Rama berbicara terus terang bahwa ada hantu di dalam kelas. Namun tetap saja Rama dihukum atau bisa dibilang diskor selama 3 hari, tidak boleh masuk kelas. Guru pun memberikan surat untuk orang tua Rama. Kemudian Rama disuruh pulang. Tapi surat itu dibuang Rama di jalan karena Rama takut diomelin orang tuanya. Karena masih jam pelajaran, Rama hanya menunggu di balik ruang kelas atau di luar, sambil mendengarkan dari luar apa yang guru katakan di dalam kelas dan merenung di luar. Aku gak salah. Hati Rama terasa terpukul. Rama sangat sedih. Dari saat itu pun Rama mencoba memberanikan diri untuk tidak takut oleh sosok apapun. Meski kalau ketemu juga bakalan lari. Lalu Rama mencoba memanggil sosok tersebut. Keluar lu, ucap Rama dari samping kelas. Kemudian tiba-tiba sosok itu menampakkan dirinya dari balik jendela yang berada di dalam kelas. Lalu Rama langsung lari tunggang-langgang menuju gerbang sekolah dan hanya berdiam di warung depan sekolah. Sembari menanti bel berbunyi, kemudian Rama pulang. Keesokan paginya, Rama pun berangkat ke sekolah. Meski Rama diskor 3 hari oleh guru tidak boleh masuk sekolah, tapi semangat belajar Rama sangat tinggi.
demi menggapai cita-cita untuk menjadi seorang astronot pada saat itu. "Kamu kenapa datang sekolah? Bukannya kamu diskors," ucap guru Rama. "Saya mau belajar, Bu," jawab Rama. "Kamu gak boleh belajar selama 3 hari. Kamu pulang saja," ucap guru Rama. Karena Rama takut dimarahi orang tuanya jika ketahuan diskors, Rama tidak mau pulang. "Saya boleh belajar di luar ya, Bu," ucap Rama dengan meneteskan air mata. Sambil berjalan menuju samping kelas, Rama duduk dan mendengarkan ucapan guru yang dibatasi oleh tembok kelas. Mendengarkan beliau berkata dan menulis di buku. Hingga tetes demi tetes air mata Rama mengalir di bukunya. Intinya Rama mau belajar, apapun keadaannya. Bayangkan jika kalian di posisi Rama pada saat itu. Sungguh sangat menyedihkan. Hingga bel istirahat berbunyi, Rama hanya ke kantin sebentar untuk membeli jajanan. Kemudian Rama kembali ke samping sekolah, sambil menanti jam pelajaran dimulai. Pada saat itu posisi Rama di samping sekolah, tapi bukan di perkarangan taman. Jadi jarang sekali satpam maupun guru ke sana. Karena Rama belajarnya ngumpet, biar tidak diusir oleh guru yang berada di kantor. Jam pelajaran pun dimulai kembali, sedangkan guru menerangkan pelajarannya pada saat itu. Namun Rama juga tidak menghiraukan soal sosok itu, karena hanya ingin fokus belajar. Namun setelah jam pelajaran kedua, sosok itu tiba-tiba muncul pada saat Rama sedang menulis di buku. Sosok itu berdiri kurang lebih 5 meter jaraknya dari Rama, membuat Rama tidak fokus untuk menulis. Rama takut, tapi Rama harus belajar dan tidak ingin melewatkan pelajaran yang diberikan oleh guru. Karena pada saat itu hati Rama sedang sedih campur takut. Akhirnya Rama hanya pasrah, menulis sambil menutupi muka dan menangis karena takut oleh sosok itu, serta takut juga kepada orang tuanya jika Rama ketahuan diskors. Kemudian tak lama, "Lah, lu kenapa ada di luar? Ayo cepat masuk kelas," ujar satpam yang melihat Rama sedang duduk bersender di tembok sambil memegang buku dan menangis. Rama diajak menuju kelas oleh beliau. Entah apa yang satpam dan guru katakan. Akhirnya Rama diizinkan belajar di kelas, hingga jam pelajaran pun usai. Bersambung. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Lanjut di episode 7.